Tauhid itu pengertiannya masih ingat ya, adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam apa? Mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam rububiyah, ataupun dalam asma wa sifat atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade berkarakter, berbudaya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran via YouTube. Ya, jadi silakan disimak penjelasan Pak Faid. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang tauhid uluhiyah. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah supaya kalian mengetahui apa itu tauhid uluhiyah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk penilaiannya nanti akan ada 2 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalian disiplin atau tidak dalam mengerjakan tugas ini, apakah tepat waktu, kemudian apakah kalian mengerjakan dengan jujur. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini adalah untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi tentang tauhid uluhiyah. Nanti akan diberikan via Google Form ya. Nanti ada tugas yang berbentuk pilihan ganda. Nah, kemudian berbicara tentang materi tauhid uluhiyah, tentu kalian dulu juga waktu kelas 7 pernah belajar tentang tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Coba diingat-ingat lagi, waktu kelas 7 sudah belajar tentang tauhid rububiyah. Oke, sudah ingat? Nah, sekarang kita melanjutkan materi tauhid, yaitu tentang tauhid uluhiyah. Nah, tauhid itu pengertiannya masih ingat ya, adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam apa? Mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam rububiyah, ataupun dalam asma wa sifat atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, pada kali ini kita akan lebih membahas kepada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Nah, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, jadi dalam beribadah kita itu hanya menyembah kepada Allah. Hanya beribadah karena Allah semata. Bukan beribadah karena diperintah guru, bukan beribadah karena dipaksa orang tua, ataupun beribadah itu hanya sekedar sebagai rutinitas semata, tapi beribadahlah berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tauhid rububiyah dulu pernah dibahas di kelas 7, yaitu tauhid yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta. Sekarang tauhid asma wa sifat adalah tauhid yang menjelaskan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik dan juga sifat-sifat yang baik pula. Tapi itu nanti kelas 9, yang sekarang adalah tentang tauhid uluhiyah. Nah, kembali lagi berbicara tentang tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan kita juga hanya meminta, kita hanya berdoa kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, tetapi sekarang ini banyak sekali kekeliruan ya. Kita sholat, kita ngaji, tetapi kita masih
percaya kepada selain Allah. Apa contohnya? Kita masih percaya jimat. Nah, mungkin simbah kita, orang tua kita masih ada yang percaya kepada jimat. Aku punya jimat nih, dengan jimat ini aku bisa kuat atau bisa jadi kaya dan lain sebagainya. Nah, padahal jimat itu tidak memberikan kekuatan apapun. Nah, itu nanti orang yang melakukannya atau percaya kepada jimat itu disebut sebagai orang yang musyrik atau melakukan perbuatan syirik, yaitu percaya kepada selain Allah. Ada lagi contoh yang keblinger lagi. Contohnya adalah orang yang misalkan pergi ke dukun. Nah, sudah tahu dukun itu berkomunikasinya misalkan dengan jin dan lain sebagainya. Padahal kan kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan contoh yang lain misalkan masih ada orang yang menyembah pohon, menyembah kepada selain Allah. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari. Baik, sekarang Pak Faik akan memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari manakah yang sesuai dengan tauhid uluhiyah. Nah, contoh yang pertama adalah kita sholat. Kita sholat itu dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan menggapai ridho Allah. Jangan sampai kita sholat itu karena dipaksa atau terpaksa ya. Jadi kita harus sholat berdasarkan kemauan atau kesadaran diri kita sendiri. Nah, kemudian begitu juga ibadah yang lain, misalkan berpuasa. Kadang kita itu berpuasa karena malu kepada orang lain. Temannya puasa, masa saya tidak puasa? Nah, ataupun dipaksa orang tuanya yang malu kalau anaknya tidak berpuasa. Itu juga tidak boleh. Kita harus berpuasa atas kesadaran diri sendiri. Nah, dan yang ketiga, mungkin ini paling sering dilakukan ya, semoga anak-anakku tidak melakukannya. Nah, yaitu ketika ulangan. Nah, kita itu ulangan berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada contekan, jangan bergantung kepada jawaban orang lain atau jawaban teman kita. Tapi kita harus mengerjakannya sendiri ya, belajar sendiri dan berdoa kepada Allah supaya hasil atau ulangannya dapat mengerjakan dengan baik. Jangan sampai kita ulangan tetapi hasilnya baik tetapi karena mencontek. Nah, itu sedikit penjelasan tentang tauhid uluhiyah. Kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah, baik secara uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Sedangkan tauhid uluhiyah sendiri adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah atau hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian contohnya tadi ketika kita melakukan suatu perbuatan itu didasarkan atas perintah Allah, didasarkan atas kesadaran dan kemauan diri kita sendiri. Nah, seperti itu materi yang Bapak berikan. Untuk selanjutnya nanti silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang tertera pada link di deskripsi ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan tepat waktu. Itu menunjukkan kalian sebagai anak-anak yang disiplin. Cukup sekian dari Pak Faik. Terima kasih. Pak Faik ucapkan nun wal qalami wa maisturun ilahi bisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.